Kabar siang pemirsa, tersangka RTH yang tega memutilasi perempuan yang diakui istri sirinya ternyata merupakan anggota LSM di kawasan Tulung Agung, Jawa Timur. Diketahui korban juga merupakan selingkuhan tersangka yang sudah memiliki hubungan sejak 3 tahun yang lalu. Tersangka RTH yang tega memutilasi kekasihnya yang ia akui sebagai istri sirinya ini ternyata merupakan anggota LSM di kawasan Tulungagung, Jawa Timur. Tak hanya itu, tersangka juga merupakan ketua ranting salah satu perguruan silat di Kabupaten Tulungagung. Dari keterangan tersangka kepada polisi, korban adalah selingkuhannya sejak 3 tahun lalu. Tersangka telah memiliki istri sah dan 2 orang anak. Temukan memang yang bersangkutan ini beberapa kali atau sering dikatakan berhubungan dengan korban untuk mengelabui yang bersangkutan ini supaya tidak dicurigai dalam kos-kosan, itu mengaku sebagai suami sirinya. Artinya korban ini selingkuhannya pelaku? Ya, sudah kami cek apakah betul suami siri sudah dilakukan pernikahan siri, faktanya tidak. Sebelumnya, kasus mutilasi terhadap Uswatun Hasanah menggemparkan tanah air. Kasus ini terungkap pada 23 Januari lalu setelah sebuah koper merah berisi bagian tubuh korban ditemukan di sebuah parit di Ngawi, Jawa Timur. Koper merah itu mengungkap kebiadaban seorang pria terhadap kekasihnya. Polisi yang datang ke lokasi membongkar koper dan menemukan badan seorang perempuan dengan tangan terikat. Dari hasil otopsi, polisi meyakini korban tewas akibat dicekik lalu tubuhnya dimutilasi dan dibuang di Ngawi. Pencarian terhadap sisa bagian tubuh Uswatun terus dilakukan polisi. Di Ponorogo, Jawa Timur, polisi menemukan bungkusan plastik warna hitam mirip paket yang ditemukan di pinggir hutan desa Sampung, jalur Ponorogo, Magetan. Polisi menemukan 3 bagian tubuh yang setelah diidentifikasi cocok dengan identitas Uswatun. Pada waktu hampir bersamaan, polisi di Trenggalek menemukan lagi bagian tubuh korban, yakni kepala korban, di pinggir jalan Desa Selawe, Kecamatan Watulimo. Setelah semua bagian tubuh korban Uswatun ditemukan, polisi pun mengungkapkan motif pembunuhan terhadap korban, yakni cemburu buta. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, aksi tersangka mutilasi saat membawa koper berisi potongan tubuh korban ke dalam mobil sebelum dibuang ke 3 lokasi terekam oleh CCTV hotel. Dalam rekaman CCTV pada 20 Januari 2025, sekitar pukul 1 dini hari, tersangka Rohmatri masuk ke dalam kamar hotel membawa koper berwarna merah yang akan digunakan untuk menyembunyikan tubuh korban. Rekaman CCTV juga memperlihatkan tersangka bersama dengan kerabatnya duduk menunggu di teras hotel. Saat memasukkan koper ke dalam mobil, gerak-gerik tersangka terlihat santai dan tidak terburu-buru. Polisi masih mendalami peran MAM, kerabat yang menunggu di teras. Dalam keterangannya, MAM hanya melakukan antarjemput tersangka yang dikuatkan dari rekaman kamera pengawas. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan tanyakan kepada rekan Farah Manhila yang saat ini berada di Polda Jawa Timur. Farah, seperti apa penyidikan dari pihak kepolisian yang berlangsung hingga saat ini?
Ya, Renda dan juga pemirsa, memang pelaku atau tersangka yang melakukan aksi keji memutilasi korban UH ini telah diamankan dan juga telah ditahan oleh pihak kepolisian di Rutan Polda Jawa Timur, dan pemeriksaan penyelidikan juga masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian setempat. Berdasarkan aksi yang dilakukan oleh tersangka RTH atau yang kerap kali disebut Antok ini, pemirsa, juga diancam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsider pasal 338 KUHP, subsider pasal 351 KUHP ayat 3 dan pasal 365 ayat 3 KUHP, yang artinya pelaku ini terancam hukuman maksimal, hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sementara memang yang sudah beredar berdasarkan hasil konferensi pers yang digelar oleh pihak kepolisian pada Senin kemarin, ini motif korban melakukan, maksud kami tersangka melakukan aksi keji ini adalah akibat cemburu begitu melihat sang korban membawa laki-laki lain ke dalam indekosnya. Tak hanya itu, pemirsa, tersangka ini juga menyampaikan bahwa ia sakit hati begitu karena dimintai sejumlah uang oleh korban secara rutin, dan juga korban ini sempat mengumpat anak korban yang memang diketahui, maksud kami anak tersangka yang memang diketahui hubungan tersangka dan juga korban ini adalah sepasang kekasih. Selain itu, tersangka ini rupanya telah memiliki keluarga, pemirsa, dengan 2 anak, yang salah satu anaknya ini memang diumpat oleh korban yang akhirnya membuat sakit hati. Dan update terkini, pemirsa, memang sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. Kemudian Polres Blitar ini juga memberikan trauma healing kepada keluarga korban yang berada di Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Blitar. Ada sebanyak 3 petugas dari Polres Blitar yang diterjunkan, pemirsa, untuk memberikan trauma healing kepada keluarga, termasuk yang menjadi fokus ini adalah 2 anak korban yang memang saat ini usianya masih di bawah umur dan masih duduk di bangku sekolah dasar. Sementara sampai saat ini juga, pemirsa, keluarga korban ini masih menunggu potongan tubuh lainnya yang memang masih dalam proses pemeriksaan kepolisian. Yang informasi terbaru yang kami dapatkan ini memang rencananya, pemirsa, hari ini potongan tubuh korban akan diserahkan kepada Rumah Sakit Bayangkara Kediri sebelum akhirnya kemudian diserahkan kepada keluarga korban untuk kembali disatukan dengan potongan tubuh lainnya dan kemudian dikuburkan. Yang memang saat ini sudah ada sejumlah potongan korban yang sudah dikuburkan oleh pihak keluarga. Kemarin juga, pemirsa, tersangka sempat menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban atas perilaku keji yang telah dilakukannya. Dan di lain sisi ini memang korban ini menyatakan ingin bertemu kepada tersangka, namun sampai saat ini kami masih belum mendapatkan informasi apakah sempat terjadi pertemuan antara korban, maksud kami keluarga korban, dengan tersangka setelah kejadian ini. Yang kita tahu memang ini adalah kejadian yang telah terjadi pada 19 Januari lalu. Ini ada cekcok yang melibatkan antara korban dan juga tersangka di sebuah hotel di Kediri hingga akhirnya menyebabkan tersangka ini tega untuk mencekik korban hingga meninggal dunia dan kemudian merencanakan aksi mutilasi dan juga meletakkan potongan tubuh korban di 3 tempat yang berbeda, yaitu di Ponorogo, di Trenggalek, dan juga di Ngawi. Informasi yang kami dapatkan memang ini masih terus dilakukan pemeriksaan dan juga penyelidikan, khususnya untuk potongan-potongan tubuh korban yang saat ini masih dalam pemeriksaan. Demikian informasi terbaru dari wilayah Polda Jawa Timur, Rendra. Baik, Farah, dari CCTV yang beredar nih ada kerabat dari tersangka yang menunggu di depan kamar hotel saat tersangka keluar membawa koper. Apakah ada penyelidikan dari kepolisian terhadap kerabat dari tersangka ini? Iya, betul sekali, Rendra. Memang berkaitan dengan kerabat yang memang terlihat di CCTV ini sedang menunggu korban di luar hotel yang turut membawa koper merah begitu ya, sebelum akhirnya koper yang berisikan bagian tubuh korban ini dibuang di sejumlah daerah. Pihak kepolisian mengaku memang saat ini juga masih dalam proses pemeriksaan dan juga pendalaman berkaitan dengan bagaimana peran dari kerabat korban yang berinisial MAM sendiri. Namun terakhir informasi yang kami dapatkan, status dari MAM atau kerabat korban sendiri ini adalah diketahui sebagai saksi, dan informasinya MAM ini sebenarnya tidak mengetahui bahwa yang ada di dalam koper tersebut adalah mayat korban. Namun kita masih pantau lagi berkaitan dengan pendalaman yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Rendra. Baik, terima kasih Farah Manila, informasinya langsung dari Polda Jawa Timur.